Teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jadi berkenaan dengan COVID Corona atau sering kita sebut dengan COVID-19 ini, ada beberapa hal yang kemudian harus dirubah dari sistem pembelajaran kita. Jadi yang biasanya kita harus bertatap muka, kali ini kita harus melewati pembelajaran online. Jadi saya hanya bisa buat video ini untuk mata kuliah pelatihan kemahiran hukum. Jadi ada beberapa komponen yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Dalam proses pembentukan hukum, kita mengenal kalau ada naskah akademik, kita mengenal dalam hukum itu kemudian dibentuk ada beberapa pertimbangan, ada mengingat, menimbang, dan beberapa lain komponen, dan kita akan pelajari pada hari ini. Jadi ketika suatu produk hukum itu akan lahir, kemudian banyak hal yang kemudian harus digali. Yang pertama, hal yang harus digali ada berkaitan dengan masalah dasar ontologi. Dasar ontologi ini kita akan berbicara mengenai prinsip-prinsip dasar daripada pembentukan undang-undang itu. Kita akan berbicara mengenai asas-asas hukum. Kemudian asas-asas hukum itu kita akan belajar dan kita akan uraikan, dan kita hari ini akan fokus kepada asas-asas hukum tersebut. Sehingga dalam proses pembentukan hukum, teman-teman tahu bahwa proses pembentukan hukum adalah bagian daripada politik hukum itu sendiri dalam menentukan hukum itu sendiri. Jadi kita langsung masuk mulai saja. Jadi proses pembentukan undang-undang atau hukum, jadi kalau teman-teman melihat di undang-undang itu ada mengingat, menimbang, terus kemudian memperhatikan, terus kemudian selanjutnya itu menetapkan, sehingga disahkannya satu aturan. Itu ada banyak hal yang kemudian menjadi komponen. Salah satunya yang berkaitan dengan masalah dasar ontologi ini. Dasar ontologi kita akan berbicara mengenai hakikat dasar atau prinsip pembentukan hukum itu sendiri. Prinsip pembentukan hukum itu ada beberapa asas hukum yang tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh dikesampingkan dalam proses pembentukan undang-undang. Misalnya asas lex superior dogat legi inferior, artinya undang-undang yang lebih tinggi tidak boleh menyampingkan undang-undang yang lebih rendah, tidak boleh menyampingkan undang-undang yang lebih tinggi, atau undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam proses ini pembentukan undang-undang, dalam prinsip ini itu kemudian prinsip ini dikemukakan pertama kalinya oleh Stephen Bolt, tetapi kemudian dalam beberapa perkembangan ada kelemahan-kelemahan yang ada dalam prinsip hukum ini. Misalnya Stephen Bolt mengatakan bahwa ada jenjang penormaan, kemudian dikembangkan atau diperbarui oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa bukan hierarki pernormaan, tetapi hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga lex itu dijadikan sebagai hukum tingkatan daripada hukum itu sendiri. Jadi dia mengilustrasikan piramida terbelah balik. Jadi artinya yang tinggi atau yang di atas itu tidak boleh bertentangan, atau yang di atas itu sangat superior dan mengenyampingkan yang di bawah. Begitupun yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atas. Kita tahu sendiri dalam proses pembentukan hukum ada Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah dasar hukum. Dasar hukum kita, Undang-Undang Dasar itu sendiri kita jadikan sebagai satu konstitusi yang kita pakai di negara kita. Jadi kalau kita melihat satu hierarki bahwa kedudukan dari asas lex superior ini, kedudukan tertinggi adalah undang-undang. Ketika ada aturan, misalnya ada aturan kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dia dinyatakan batal demi hukum. Apa kemudian batal demi hukum? Dianggap tidak pernah ada aturan tersebut. Karena kenapa? Kemudian aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dia batal demi hukum. Terus prinsip kedua mengenai lex superior, lex specialis dogat legi lex generalis. Lex specialis dogat legi lex generalis ini merupakan asas hukum yang dimana hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Jadi ada beberapa aturan ketika dibuat itu harus menyampingkan beberapa komponen-komponen. Misalnya dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika anak itu masih di bawah 18 tahun atau dia masih genap 18 tahun melakukan tindak pidana, dengan apa kemudian dia harus dihukum, atau dengan apa kemudian hukum harus ditegakkan terhadap dia. Ketika kita mencermati hal ini,
kemudian timbul permasalahan, dengan apa kemudian kita menegakkan hukum kepada anak ini. Kalau kita menggunakan penegakan hukum dengan menggunakan KUHP adalah hal yang salah. Mengapa saya bilang hal yang salah? Karena asas lex specialis tadi itu dijadikan suatu dasar bahwa ketika dia masih berusia dikatakan sebagai seorang anak, maka dia dikenakan Undang-Undang Peradilan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada lagi namanya asas hukum lex posteriori derogat legi priori. Asas lex posteriori derogat legi priori ini adalah asas hukum di mana hukum yang baru itu menggantikan yang lama, atau undang-undang yang baru itu menggantikan undang-undang yang lama. Jadi ketika ada aturan, kemudian aturan tersebut disahkan, terus pihak yang merasa saya dirugikan dengan aturan tersebut karena waktu dulu saya aturan tidak bisa berlaku surut. Jadi konsep mengenai asas retroaktif ini berbeda dengan asas lex posteriori ini. Karena ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa wah, saya dulu membeli sebidang tanah dengan ukuran 1 hektar, boleh saya buat akta, misalnya saya membuat sertifikat. Tapi kenapa sekarang nggak boleh? Karena ketentuan yang baru tidak memperbolehkan. Tapi dulu boleh, iya, tapi ketentuan yang baru tidak memperbolehkan, sehingga asas itu bukan berlaku surut, bukan, tetapi dia menggantikan ketentuan yang lama tadi yang mengizinkan jadi tidak mengizinkan, karena itu bagian daripada politik hukum yang kemudian dibuat oleh pemerintah, sehingga banyak kemudian komponen-komponen yang ada dalam pelatihan kemahiran hukum, dalam arti legal drafting atau proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Jadi dasar ontologi yang kemudian tidak bisa dipisahkan mengenai hakikat dasar daripada undang-undang itu sendiri, itu kemudian banyak komponen-komponen yang harus teman-teman ketahui bahwa konsep-konsep hukum itu dalam proses pembentukan itu harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Jadi ini materi dari saya mengenai dasar ontologi pembentukan daripada undang-undang itu sendiri. Terus kemudian buat teman-teman nanti saya kasih tugas buat teman-teman. Jadi kalau Pak Roni itu sering identik kalau baru pertemuan langsung tugas, tapi itu nggak masalah. Jadi karena kita sudah mau melakukan ujian tengah semester. Jadi penilaian daripada ujian tengah semester dari saya itu yang pertama, teman-teman saya suruh buat tugas mengenai sistem perkembangan undang-undang di Indonesia. Jadi sistem perkembangan perundang-undangan di Indonesia teman-teman buat 5 halaman saja. Terus kemudian teman-teman nanti presentasikan makalah teman-teman 5 halaman tersebut, dipresentasikan, dibuat video seperti ini dengan durasi minimal 5 menit. Terus kemudian videonya teman-teman ngirim ke email saya. Nanti emailnya saya akan taruh saya akan berikan di WA grup. Jadi demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.